Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 28b sampai 36. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Lalu tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah sekarang kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah putraku yang aku pilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu pun merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, hari ini kita merenungkan salah satu peristiwa yang paling misterius dan indah dalam kehidupan Yesus, yakni peristiwa transfigurasi, atau dimuliakannya Yesus di atas gunung di hadapan 3 muridnya, yakni Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dalam pengalaman ilahi ini, wajah Yesus berubah rupa. Pakaiannya menjadi putih berkilauan, dan 2 tokoh besar perjanjian lama, Musa dan Elia, menampakkan diri. Tetapi Injil Lukas menambahkan satu detail penting yang tidak dicatat oleh penginjil lain. Mereka berbicara tentang kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Kata kepergian dalam bahasa Yunani adalah Exodus, sama seperti Musa membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Namun Yesus akan menjalani eksodus yang lebih besar, pembebasan umat manusia dari dosa melalui penderitaan dan wafatnya di salib. Yesus tidak membicarakan mujizat, popularitas, atau kejayaan duniawi bersama Musa dan Elia. Ia tidak bicara tentang kesuksesan, kenyamanan, atau pengakuan. Yang dibicarakannya adalah salib, penderitaan, dan kematiannya. Karena itulah jalan yang ia tempuh demi melaksanakan kehendak Bapa dan menyelamatkan kita semua. Saudara-saudari, di atas gunung, Yesus memberi para murid sekilas cahaya kemuliaan, supaya mereka kuat menghadapi kegelapan Getsemani dan Golgota. Dan demikian juga kita. Yesus kadang memampukan kita melihat cahaya surgawi, bukan untuk membuat kita bertahan di atas gunung, tapi supaya kita kuat menapaki jalan salib bersamanya. Saudara-saudari, kita semua memiliki ambisi, impian, kenyamanan, relasi yang kita cintai. Semua itu tidak salah. Tapi ketika semua hal itu lebih kita cintai daripada Tuhan, kita akan mudah terikat, jatuh dalam egoisme, dan kehilangan kebebasan batin. Yesus menunjukkan bahwa kemuliaan sejati datang melalui penyerahan diri, melalui eksodus rohani, yaitu keluar dari kelekatan pada diri, kehendak sendiri, menuju penyerahan penuh pada kehendak Bapa. Jika biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tetapi jika ia mati, ia menghasilkan banyak buah. Saudara-saudari, kita semua dipanggil untuk mati terhadap ego kita, agar cinta kita menjadi murni,
tidak lagi berpusat pada diri, tetapi terarah kepada Tuhan dan sesama. Ketika awan menaungi mereka dan suara terdengar dari langit, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ini adalah pangkal transformasi sejati, bukan hanya melihat kemuliaan, tetapi mendengarkan dan menaati Yesus. Berjalan bersama Yesus berarti siap turun dari gunung, memasuki lembah penderitaan, membawa cahaya kasih ke dalam kegelapan dunia. Dan di situ dalam ketaatan dan kesetiaan, kita pun akan mengalami transfigurasi kita sendiri, yaitu perubahan batin menjadi serupa dengan Kristus. Saudara-saudari, Yesus tidak hanya menunjukkan kepada kita cahaya kemuliaan, tetapi juga jalan menuju ke sana, yaitu salib dan kasih yang rela berkorban. Marilah kita menjadikan Exodus Kristus sebagai jalan hidup kita, keluar dari diri sendiri, dari egoisme, dari kelekatan dunia, menuju kebebasan anak-anak Allah. Sebab hanya dengan mati terhadap diri kita bisa mengalami sukacita sejati, sukacita cinta yang murni, damai yang mendalam, dan hidup kekal bersamanya. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.